Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kembali kita bertemu dalam siraman rohani siang hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan sampai hari ini tetap menuntun langkah-langkah hidup kita, apapun yang boleh kita lalui dan kita lewati. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengarin firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih siang hari ini kami kembali diberkati dengan kebenaran firman. Kiranya ini boleh mengingatkan kami dan menolong kami. Kami bersyukur untuk sejauh ini pemeliharaan Tuhan atas hidup kami masing-masing. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada dan yang sedang melihat, menonton dan mendengarkan akan tayangan ini, kiranya apa yang hamba sampaikan boleh jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya mengajak kita sekalian membuka di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-15. Pasal ini bercerita tentang kisah perempuan yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pada siang hari yang sangat terik di mana ia sedang mengambil air. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang air, kita berbicara tentang tempat di mana kita ini tinggal, yaitu di Indonesia. Bapak Ibu, dikatakan bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara terkaya dalam sumber daya air dunia karena 6%-nya itu tersimpan, potensi air dunia itu tersimpan di Indonesia. Tetapi ironisnya ada beberapa tempat bukan di negara kita yang mengalami kekeringan dan kehabisan air. Sehingga ketika ada musim panas yang cukup panjang, maka ada beberapa daerah-daerah tertentu di provinsi tertentu itu terdampak sehingga mereka kesulitan air. Maka nggak heran warganya akan berjerila dan bersusah payah untuk mendapatkan air karena air merupakan salah satu kebutuhan pokok daripada manusia. Maka mereka mencari untuk kebutuhan sehari-hari, dan ketika mereka melakukan itu semua, apapun mereka akan tempuh, bahkan mungkin mereka akan bersusah payah lebih untuk mendapatkan air karena memang kebutuhan dasar dari manusia adalah air. Dan sebagian lagi mungkin mereka berharap pemerintah setempat atau bantuan-bantuan air bersih itu dapat diberikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, air memang menjadi kebutuhan utama manusia. Bahkan bisa dikatakan jika tanpa air kehidupan manusia itu tidak akan ada kehidupan. Tanpa air manusia bisa mati. Begitu juga dengan sebetulnya kalau boleh saya tarik gambaran ini kepada kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara, kita itu juga membutuhkan air. Apa air itu? Yaitu air hidup. Siapa air hidup itu? Ya Yesus itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul Relentless, John Bevere mengutarakan sebuah pertanyaan yang meminta jawaban jujur dari setiap orang yang membacanya dan tentunya juga setiap orang Kristen. Apa sih yang paling memuaskan rasa haus kita? Ini bicara tentang rohani ya Bapak Ibu. Kalau bicara tentang keseharian, tentunya ketika haus kita minum, gitu ya. Nah, si John Bevere berkata, menjawab, memberikan pertanyaan untuk meminta jawaban jujur daripada setiap kita. Bapak Ibu, bahwa apa sih yang membuat rasa dahaga kita ini bisa terpuaskan? Kalau bicara itu dahaga rohani. Coba Bapak Ibu kita merenungkan dalam hidup ini apa sih sebetulnya yang membuat kita bisa membuat dahaga kita ini terbayarkan. Mari kita coba merenungkan apa sih yang coba kita isi dalam hari-hari kita, dalam waktu-waktu kita, sehingga kita ngerasa bahwa dahaga itu bisa terobati. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Seringkali mungkin kita berusaha untuk melakukan seluruh aktivitas kita, hobi kita, terus kemudian kita membuat segala sesuatu yang kita pikir bahwa dengan ini akan memuaskan dahaga kita. Kemudian kita berusaha untuk mewujudkan itu, entah hobi kita yang berpergian, entah hobi kita yang naik gunung atau apa, berpetualang dan lain sebagainya. Itu juga nggak salah menurut saya. Tetapi seringkali manusia justru lari kepada hal-hal yang bersifat jasmania, yang nilainya itu ada timelessnya gitu, ada waktu berakhirnya gitu, ada limitnya gitu. Ketika kita merasa bahwa yang bisa memuaskan dahaga saya adalah dengan saya berpetualang atau berjalan-jalan, ketika pulang dari tempat yang dituju pun kita juga pasti akan merasakan kekosongan kembali. Kita hanya
hanya happy untuk sementara waktu karena kita berhasil menyalurkan hobi kita dan waktu senggang kita diisi dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang menurut kita itu bisa menyenangkan hati kita dan memuaskan hasrat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terus-menerus kita pikirkan dalam hidup ini kalau berbicara untuk kita bisa memadamkan atau membuat dahaga ini bisa terobati. Bapak Ibu, mari kita renungkan siang hari ini. Hari itu Yesus ketemu dengan wanita itu. Wanita itu selama ini juga mungkin mencari-cari akan kepuasan yang untuk bisa memuaskan seluruh keinginan hidupnya dan dahaga hidupnya dalam tanda petik. Maka nggak heran ketika dia ketemu Tuhan, dia sudah ngerasa lelah selama ini mencari air untuk memuaskan hidupnya. Maka dia minta sama Tuhan, berikan aku air itu supaya aku nggak haus lagi. Memang pemikiran dia adalah air dalam bentuk jasmani. Jadi dia nggak usah datang lagi repot-repot nyari air, nimba air dan kemudian membawa lagi pulang ke rumahnya begitu berulang-ulang, dan itu membuat dia letih. Maka dia bilang ketemu Tuhan waktu itu, udah kasih aja. Jadi aku nggak repot-repot lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita terjebak pada situasi seperti wanita itu dan juga kita cuman mengisinya dalam seluruh kegiatan dan kesukaan atau hobi atau lain sebagainya lah yang menurut kita itu bisa mengobati dahaga kita, Bapak Ibu, akibatnya kadang-kadang hidup ini terasa terasa gersang begitu ya, terasa tiba-tiba merasa hampa dan kita nggak lagi bisa dengar peka akan apa yang Tuhan katakan gitu. Kita jadi begitu ketutup gitu, nggak ngerti gitu. Rasanya semuanya jadi merasa hampa dan gersang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita pada siang hari ini seperti wanita itu bertemu dengan Tuhan. Mari kita datang kembali kepada Dia sebagai Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, yang akan melepaskan seluruh dahaga dan kegersangan hati dan jiwamu. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Dia. Mungkin hari-hari ini terlalu banyak hal yang menyita hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada banyak hal yang berusaha memeras energi dan seluruh pikiran kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk menarik diri sejenak untuk kemudian datang kepada air yang hidup itu yang akan melegakan seluruh kehampaan dan kegersangan yang ada dalam hidup kita hari-hari ini. Mari kita gantikan hari-hari ini yang mungkin kemarin-kemarin kita terjebak dalam banyak hal yang menyita seluruh energi dan pikiran kita. Kita datang, kita menyempatkan diri, kita tunduk, terdiam dan menaati apa yang ingin Dia katakan melalui kebenaran dan perenungan kita secara pribadi kepada Tuhan tentunya. Kita menginvestasikan waktu yang berkualitas itu kepada Tuhan dalam doa kita, dalam perenungan-perenungan kita. Maka kita akan merasakan ada air hidup yang rasanya mengalir tanpa kita sadari. Itu memenuhkan hati kita sehingga kita penuh sukacita. Sehingga rasanya kemarin sepertinya sudah menyesakkan dada segala sesuatu yang bisa kita lewati. Tapi tiba-tiba kita seperti ada sebuah kelegaan yang kita tahu bahwa ketika itu kita rasakan itu karena kita sedang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maka sejauh ini apa yang Bapak Ibu Saudara sudah lakukan, termasuk saya tentunya, kegiatan, aktivitas apa saja itu yang sudah menguras energi, pikiran dan tenaga kita. Mari kita juga tidak lupa untuk datang menginvestasikan waktu secara berkualitas bersama dengan Dia. Maka kita akan menemukan air itu. Kita akan melepaskan seluruh dahaga kita dengan bertemu dengan Yesus. Yesus sang sumber kehidupan itu, sumber air hidup satu-satunya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada siang hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Seperti wanita itu bertemu dengan Yesus di tengah seluruh perjalanan hidupnya yang penuh dengan kegersangan, penuh dengan emosi dan air mata mungkin, penuh dengan banyak hal yang membuat dia tidak bisa lagi mengenali kasih Tuhan. Tapi siang itu dia bertemu dengan Tuhan. Maka seluruh hal yang membuat dia seperti kehilangan pegangan dan membuat dia sepertinya hidup itu tidak berarti, karena dia sudah lama merindukan air yang hidup itu. Dia berjumpa, dia memberikan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan Yesus. Maka kemudian dia mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kebenaran ini. Mari sama-sama siang hari ini kita datang kembali. Mari investasikan waktumu bersama dengan Tuhan dan datang kepada Dia dan rasakan aliran air yang sejuk itu mengalir memenuhi hidupmu ketika engkau memberikan waktumu untuk Tuhan beberapa saat. Jangan biarkan kegiatan dan segala macam hal bisa menguras seluruh energi dan apapun yang ada pada dirimu.
sementara engkau mengabaikan waktumu bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti siang hari ini, jangan abaikan waktu-waktu berharga ini. Kita ketemu dengan sumber air itu, kita mau rasakan kesejukan yang Dia tawarkan, dan kita akan memiliki air hidup yang kekal itu, yang tidak akan pernah bisa membuat kita kehausan lagi, karena air itu terus mengalir selama kita mau terus datang kepada sang sumber hidup itu, sumber air hidup itu. Kiranya kebenaran siang ini boleh menolong kita sekalian tetap semangat, dan mari tetap kita boleh berjuang dan tetap menyertakan Tuhan dalam seluruh perjuangan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk siang ini. Mari kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kalau kami sudah boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kiranya ini boleh melegakan setiap kami. Mungkin di antara kami sedang merasakan kegersangan itu, merasakan kegundahan itu. Seluruh energi pikiran kami rasanya begitu kuat Tuhan, sudah tercurah habis sehingga kami kehabisan daya. Tapi kami punya Tuhan yang hidup, biarlah kami juga boleh menginvestasikan waktu kami secara berkualitas untuk datang menghampiri Tuhan. Kami boleh minum air hidup itu, yaitu melalui kebenaran firman, boleh bersaat teduh bersama dengan Tuhan dan mengisi kembali roh kami, sehingga kami boleh mempunyai Tuhan kekuatan yang baru. Di tengah berbagai macam kehidupan yang harus kami lalui, kami punya kekuatan yang sempurna. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami percayakan diri, doa kami, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, seluruh mereka yang boleh mendengar, melihat tayangan ini, dan siapapun mereka Tuhan tanpa terkecuali. Mari biarlah boleh menghampiri Yesus, sumber air hidup itu, dan kami boleh merasakan kelegaan seperti wanita itu boleh datang menghampiri Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, dan akhirnya ia boleh mendapatkan kelegaan karena selama ini dia juga sudah mencari-cari air yang hidup, sehingga ia selalu terjebak pada dahaga secara roh, tapi bersyukur bertemu Tuhan sehingga ia mendapat kemenangan yang baru. Terima kasih, Engkau baik Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan boleh katakan bersama saya, amin.